Saudara sekalian, bacaan dari kitab kebijaksanaan berkaitan dengan kisah tentang Zakheus. Di dalam kitab kebijaksanaan digambarkan bagaimana Allah yang menjadi penguasa seluruh alam semesta dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan apapun juga. Di situ digambarkan seluruh jagat raya di hadapanmu itu seperti sebutir debu dalam neraca, ataupun bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi. Seluruh alam semesta di mata Tuhan yang penguasa tadi hanya seperti sebutir debu dalam neraca, kecil. Nah, saudara-saudara, tentang kekuasaan ini kita dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang paling tidak dulu atau beberapa tahun yang lalu marak di antara kita. Mungkin kita sudah menganggapnya sebagai hal yang biasa, yaitu apa yang disebut sebagai jual beli jabatan. Orang mau menjadi anggota tertentu, dikabarkan bahwa dia harus melalui orang tertentu, channel tertentu, dan harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Itu baru mau masuk, harus keluar duit dulu. Setelah masuk, orang mau naik jabatan atau ingin mengincar jabatan tertentu, dan dia juga mencari channel tertentu kepada penentu keputusan, dan kemudian juga sama mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Itu yang disebut dengan jual beli jabatan. Nafsu berkuasa manusia membuat manusia buta dan kemudian menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya memanipulasi agama. Peristiwa seperti itu harusnya menjadi catatan bagi kita semua. Betapa kekuasaan itu bagi manusia memiliki pengaruh luar biasa. Orang untuk berkuasa memerlukan uang. Itu artinya orang membeli kekuasaan. Orang menggunakan uang untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam kasus politisasi agama, sampai sekarang pun tidak jarang kita masih mendengar istilah bohir. Bohir itu adalah ya kayak bandar, kayak orang yang membayari segala macam itu tadi. Demi kekuasaan orang menghalalkan segala cara. Dan setelah berkuasa, lagi-lagi orang juga menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal.
Maka seperti tadi kasus jual beli jabatan, karena ketahuan dan terbukti si pejabat tidak bisa mengelak, si penyogok juga tidak bisa mengelak. Masuklah mereka ke dalam penjara. Sudah tahu ada orang begitu, orang lain ikut-ikut juga. Artinya apa? Dia mungkin spekulasi bahwa kalau dia kena karena bodohnya, tapi coba saya mau menggunakan cara yang sedikit berbeda, barangkali selamat. Tapi ya nyatanya sama. Itu contoh di sekitar kita. Maka kita juga tidak akan heran pada waktu orang untuk menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan tertentu, dia menghalalkan segala cara, dan pada waktu dia sungguh-sungguh ada di posisi itu, dia juga akan menggunakan cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang kotor, cara-cara koruptif. Harusnya orang yang memiliki akal sehat belajar dari kasus-kasus seperti itu, bahwa itu semua justru akan merendahkan martabat manusia. Manusia yang memiliki hati nurani di dalam kasus jual beli jabatan semingkir, akal sehatnya tersingkir, kepekaannya akan iman sama-sama tersingkir. Teks kitab kebijaksanaan seperti tadi pada waktu awal saya mengatakan bahwa di hadapan Tuhan seluruh jagat raya itu hanya seperti sebutir debu ataupun setetes embun. Itu artinya dibandingkan dengan manusia sekuasa apapun, Tuhan Allah itu jauh melampaui kekuasaan manusia. Kita ingat akan cerita-cerita perjanjian lama. Salah satu kisah yang terkenal adalah dua kota, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dikenal sebagai kota yang amat mengecewakan Tuhan Allah. Manusia-manusia yang berkembang biak di sana tidak lagi peduli kepada hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara moral hidup mereka bobrok, tidak ada satupun yang dapat dibanggakan. Tuhan kecewa kepada manusia-manusia yang seperti itu. Sodom dan Gomora adalah gambar dunia yang penuh dengan dosa, ciptaan manusia dan segala relasinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan pada waktu menciptakan dunia sebagaimana digambarkan di dalam kitab Kejadian, Allah ingin manusia itu bahagia. Allah ingin manusia itu hidupnya enak. Di dalam kisah kitab Kejadian kita mendapatkan cerita bahwa di sana Tuhan memberikan catatan. Semua itu boleh kamu makan, boleh kamu menikmati, hanya satu saja yang tidak boleh, yaitu kamu tidak boleh menyentuh pohon yang ada di tengah taman itu. Dan toh kendati hanya satu yang sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, keenakan yang lain, manusia tetap tergiur, manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan ingin menghancur leburkan dua kota itu. Dan di sana kita tahu peristiwa tawar-menawar.
seingat saya Abraham, ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau di 2 kota itu ada, seingat saya mulai dari 50 orang. Kalau ada 50 orang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar, apakah Tuhan Allah tetap akan membinasakan mereka? Kenyataan bahwa di antara orang-orang jahat 2 kota itu ternyata masih ada 50 orang. Tuhan akhirnya mengurungkan niatnya. Ya sudahlah, demi 50 orang itu aku tidak akan membinasakan mereka. Ditawar lagi, turun sampai angka terkecil seingat saya 5. Kalau itu hanya 5 orang, apakah Tuhan juga masih tetap akan membinasakan mereka? Dan jawabannya, demi yang 5 orang itu, aku tidak akan melaksanakan rencanaku. Nah, saudara-saudara, kisah Sodom dan Gomora di satu sisi menggambarkan betapa bobroknya hidup manusia, betapa tidak idealnya manusia, betapa rendah dan hinanya manusia. Dan di sisi lain mau diceritakan tentang Allah yang maha kuasa, yang tak tertandingi, memiliki kemampuan menghanguskan segala apa yang diciptakan itu dalam tempo sekejap. Toh Tuhan memiliki belas kasih. Tuhan memiliki hati. Tuhan mengingat bahwa mereka itu ciptaannya. Gambar Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah sebabnya mengapa di dalam ayat 26 tadi penulis kitab kebijaksanaan mengatakan, Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab itu milikmu adanya, ya penguasa penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Allah penguasa, tetapi dia menggunakan kekuasaan itu untuk menyayangi kehidupan, untuk memelihara kehidupan, untuk melestarikan kehidupan, dan roh yang baka dalam hati Allah diberikan kepada setiap ciptaannya, supaya setiap ciptaan itu memiliki roh ilahi, memunculkan kemuliaannya. Yang kedua, apa yang baru saja saya sampaikan itu tadi mengingatkan saya kepada moto pelayanan Bapak Uskup Agung Semarang sekarang, yaitu Quaerere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dugaan saya, Quaerere et salvum facere ini mendapatkan inspirasi dari ayat 10 di dalam Injil Lukas bab 19 ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan semangat ini, Bapak Uskup ingin mengajak kita semua, mulai dari para imamnya, baik di kuria keuskupan, kuria
kefikipan para pastor paroki dan seluruh dewan paroki, bahkan sampai pada ujung tombak kehidupan menggereja, yaitu para pengurus lingkungan. Dan juga kita semua sebagai umat yang bernaung di bawah Keuskupan Agung Semarang ini, semuanya dihimbau, diajak, didorong. Mari kita bersama-sama mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang itu? Yang hilang adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang telah dibaptis di dalam gereja Katolik, tetapi entah bagaimana kemudian meninggalkan gereja Katolik. Salah satunya adalah orang-orang Katolik yang mungkin terpesona cinta, tetapi lalu dia menikah di luar gereja Katolik. Pengamatan saya menunjukkan orang yang terbawa nafsu dan kemudian menikah sampai di luar gereja Katolik, kesan saya hidupnya tidak bahagia. Kasihan, tetapi mereka termakan oleh nafsu itu. Biasanya mereka ini memiliki kerinduan, rindu untuk kembali ke pangkuan gereja, dan mungkin juga takut, mungkin tidak tahu bagaimana harus kembali, pintunya mana, apakah ada pintu samping gereja di mana mereka bisa masuk lagi ke dalam rumah Tuhan. Disitulah kita semua, masing-masing dari kita memiliki tugas misioner, menarik mereka kembali ke pangkuan gereja, menunjukkan jalan, mencarikan solusi, supaya mereka hatinya tentram kembali. Syukur bahwa selama beberapa tahun ini para pengurus lingkungan dan saudara-saudara sekalian berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan dan daya, sehingga sebagian saudara-saudara kita itu menemukan kelegaan kembali, entah dengan membereskan perkawinannya, entah dengan menerima komuni kembali. Dan ada beberapa kasus status perkawinan lama dan agak sulit untuk diselesaikan secara hukum gereja. Dan kita bersyukur bahwa Keuskupan Agung Semarang membuka pintu yang disebut dengan pintu kemurahan rohani. Pintu kemurahan rohani itu dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap hukum gereja, tetapi kemudian bertobat dan menata hidup keluarganya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan menunjukkan bukti-bukti yang baik. Hidup keluarganya tertata, anak-anaknya dibaptis dan dididik secara Katolik, kendati menyadari kondisi orang tuanya tidak sempurna. Mereka ini ingin boleh menerima komuni kembali. Disitulah pintu kemurahan rohani itu dibuka bagi saudara-saudara dalam situasi khusus. Dan itu juga sudah dinikmati beberapa orang. Tidak terlalu ideal, tetapi memberikan kelegaan bagi mereka yang sungguh rindu untuk berkomunitas kembali di pangkuan gereja.
untuk bisa kembali bersatu dengan Kristus dengan selalu menyadari kedosaan dan kerapuan itu. Itu salah satu cara gereja yang dulu tak terpikirkan. 30 tahun lalu yang namanya kemurahan rohani itu belum dipikirkan. Itu artinya ini sesuatu yang sungguh baru. Pendekatan baru terhadap kasus-kasus hukum di dalam gereja. Itu disebut sebagai kemurahan rohani. Namanya saja kemurahan. Mau menunjukkan Allah yang pengampun, Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih. Saudara-saudara, pintu kemurahan rohani itu sepertinya seperti ajakan Yesus kepada Sakeus tadi. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus menyadari kedosaannya, menyadari kesalahan penggunaan kekuasaan yang ada pada dia sebagai pemungut cukai. Seperti tadi dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, orang bisa memeras orang lain karena dia memiliki kuasa. Itu artinya Sakeus entah berapa tahun dia menjadi pemungut cukai, dia salah menggunakan kekuasaannya. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya, berjamu, makan bersama dengan dia, hati dia tergerak. Dia tersentuh oleh kemurahan hati Tuhan dan dia berubah menjadi manusia baru. Dan itulah sebabnya mengapa dicatat di dalam Injil. Karena Sakeus kemudian sujud kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemurahan hati Tuhan menggerakkan orang untuk berbelas kasih juga kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, poin ketiga adalah pelajarannya. Dari kedua cerita tadi, akhirnya kita mendapatkan pelajaran mengenai kekuasaan itu sendiri. Siapapun di antara kita yang ketiban sampur memiliki kekuasaan, harap ingat bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kita tidak pernah boleh disalahgunakan. Seperti Sakeus yang memeras orang lain, seperti tadi cerita-cerita pertama yang kemudian dia menggunakannya untuk korupsi, untuk memperkaya diri sendiri dan gengnya, itu termasuk. Jadi kekuasaan tidak pernah boleh digunakan untuk sesuatu yang jahat. Kekuasaan tidak boleh digunakan secara salah, apapun bentuk kesalahan itu. Nah, kalau kekuasaan tidak boleh digunakan secara salah, lalu bagaimanakah kekuasaan digunakan secara benar? Kekuasaan digunakan dengan benar hanya untuk mengabdi kemanusiaan. Kekuasaan digunakan dengan benar manakala dipakai untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, membebaskan manusia dari beban dosa. Kekuasaan baru dipakai secara benar manakala digunakan untuk mengangkat bahwa manusia itu
adalah makhluk yang mulia. Sisi roh Allah yang baka yang ada di dalam setiap manusia itu dimunculkan. Itulah gunanya kekuasaan. Di luar itu berarti kekuasaan dipakai secara salah. Mari kita belajar dari peristiwa hidup ini dan mari kita baca peristiwa hidup sehari-hari itu dari kacamata kitab suci dan sabda Tuhan, supaya hidup kita sendiri sebagai murid Yesus Kristus benar-benar menunjukkan sisi kualitas hidup kita sendiri, bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Tuhan, tetapi dipilih dan diberi tugas untuk memelihara kehidupan seluruh alam semesta ini.